Saudara, hingga Senin malam 9 Desember 200 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024 sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tak hanya tingkat kabupaten kota, namun ada satu provinsi yang sudah mengajukan gugatan hasil Pilkada. Rencananya MK akan menggelar sidang di awal Januari 2025. Setidaknya 200 gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Sesuai aturan, MK menerima pendaftaran sengketa Pilkada 3 hari setelah penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU daerah. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan sidang perselisihan hasil Pilkada 2024 akan digelar pada awal Januari 2025. Suhartoyo memastikan MK membentuk 3 panel hakim untuk sidang sengketa pilkada. Formasi hakim dalam ketiga panel tersebut sama dengan sidang sengketa pemilu legislatif. MK juga tidak akan menugaskan hakim yang memiliki konflik kepentingan dengan pihak berperkara. Kalau persidangan kan nanti dibagi 3 panel. Jadi kalau misalnya sebanyak perkara misalnya 200 ya akan dibagi 3. Misalnya masing-masing 60 atau 70. Mekanismenya ya tidak ada persoalan. Kemarin kan malah yang legislatif itu masing-masing panel hampir 100, bahkan ada yang 100. Setelah diregistrasi nanti para hakim akan menggelar gelar perkara untuk masing-masing panelnya, kemudian nanti menetapkan hari sidangnya. Jadi kira-kiranya di awal Januari ya. Data dari situs resmi Mahkamah Konstitusi hingga Selasa 9 Desember 2024 pukul 20:24 waktu Indonesia Barat, ada 200 gugatan didaftarkan ke MK terkait hasil pilkada. Laman resmi MK tersebut mencatat ada satu permohonan perselisihan hasil pemilihan tingkat provinsi atau pemilihan gubernur, yakni Papua Selatan. Kemudian ada 162 permohonan perselisihan hasil pemilihan tingkat kabupaten atau pemilihan bupati. 37 permohonan untuk tingkat kota atau pemilihan wali kota. Dengan demikian, hingga 9 Desember, ada 200 permohonan resmi, baik secara online maupun diajukan langsung ke MK. MK memprediksi jumlah ini terus bertambah. Selain karena banyak yang belum mengajukan, rekapitulasi hasil pilkada beberapa daerah juga belum ditetapkan KPU daerah. Soal pendaftaran itu tergantung kapan KPU di daerah masing-masing menetapkan. Nanti dihitung 3 hari kerja sejak penetapan itu. Jadi kalau ada yang menetapkan hari ini, dihitung 3 hari dari hari ini Selasa, Rabu terakhirnya. Jumlah sementara 200 perkara hasil Pilkada 2024 yang diajukan ke MK adalah belum setengah dari total daerah menggelar pilkada serentak di 545 daerah. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, syarat untuk mengajukan gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi meliputi peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada MK paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. MK memiliki waktu maksimal 45 hari untuk menggelar sidang sengketa gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang diajukan oleh para kontestan pilkada. Pengajuan permohonan gugatan hasil pilkada harus dilengkapi alat atau dokumen bukti pelanggaran dan keputusan KPU provinsi atau kabupaten kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. Jika alat bukti kurang lengkap, para calon kepala daerah yang mengajukan gugatan dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh MK. Mengacu pada peraturan MK nomor 4 tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, MK akan menangani perkara hingga awal Maret 2025. MK menjadwalkan pengucapan putusan sengketa pilkada pada 7 hingga 11 Maret 2025. Dan seperti diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Tim Liputan, Kompas TV.
Apakah pagi ini jumlah permohonan gugatan sengketa pilkada bertambah? Kita akan perbarui informasinya bersama jurnalis Kompas TV ada Edwin Zan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Edwin, selamat pagi. Pada Senin malam sudah tercatat ada 200 permohonan untuk sengketa pilkada. Kemudian bagaimana dengan kondisinya pagi ini? Selamat pagi Gracia dan juga saudara, memang seperti yang kita ketahui, seperti memang update kemarin, Senin di 9 Desember 2024 masih sama, yakni 200 permohonan yang memang masuk per 6.40 waktu Indonesia Barat. Nah, hal ini memang tadi sebagaimana telah kita dengar bersama, dari tingkat provinsi pemilihan gubernur sendiri terdapat 1 permohonan. Lalu juga di tingkat kabupaten pemilihan bupati 162 permohonan, dan juga di tingkat kota untuk pemilihan wali kota sendiri ada 37 permohonan. Nah, totalnya ada 200 permohonan. Namun yang perlu kita cermati bersama dan juga memang menjadi perhatian adalah di tingkat provinsi, yakni dari Papua Selatan, yang memang Papua Selatan saja. Nah, jika kita lihat dari permohonan sendiri yang bisa diajukan secara online maupun offline, jika dilihat dari kemarin telah ada kunjungan langsung, konsultasi yang dilakukan oleh salah satu pemilihan gubernur, yakni pemilihan gubernur di Jakarta yang memang dilakukan oleh salah satu tim sukses atau tim hukum, yakni di sini adalah Ridwan Kamil dan juga Suswono untuk mengajukan sengketa gugatan. Nah, ini menarik sekali untuk kita telusuri bersama, karena memang kalau kita melihat dari mulai dari sejarah yang sudah terjadi dari PHPU seperti itu, yakni sidang perselisihan hasil pemilihan umum legislatif yang sudah terjadi, memang dapat kita lihat teknisnya tidak jauh berbeda. Seperti itu, Gracia dan juga saudara. Berkas-berkas yang masuk ini berasal dari daerah mana saja, dan kira-kira berkasnya ini sudah cukupkah alasannya? Apa kata hakim maupun juru bicara MK terkait soal ini, Edwin? Gracia dan saudara, sampai sekarang kami masih mencoba untuk menghubungi dan mendapatkan informasi terbaru dari juru bicara Mahkamah Konstitusi. Namun berdasarkan pernyataan terakhir dari Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo pada kemarin Senin 9 Desember 2024, memang sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, Gracia dan saudara, perlu dicermati yang pertama adalah mereka untuk membuat berkas ini supaya kuat dan dapat diterima dari permohonan untuk menuju ke perkara, nantinya proses ini membutuhkan bukti-bukti seperti bukti-bukti pelanggaran. Kemarin sempat disebutkan oleh beberapa pihak yang memperkarakan seperti itu, yang memang tidak puas terhadap dengan hasil rekapitulasi dan juga penetapan dari KPU di tingkat provinsi, lalu di pihak kabupaten dan juga tingkat kota. Nah, alat-alat bukti yang bisa disesuaikan dan juga dimasukkan ke dalam permohonan adalah video-video bukti kecurangan, baik di TPS yang memang merupakan hasil pemantauan. Nah, ini yang menarik juga, Gracia dan saudara, adalah di sini perlu adanya juga hasil keterangan dari Komisi Pemilihan Umum dari tingkat masing-masing provinsi, kabupaten, juga kota. Nah, tadi kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, memang untuk proses sendiri, pemohon harus mengajukan permohonan ini 3 hari sejak penetapan perolehan suara hasil pilkada. Nah, itu memang tergantung, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, tergantung memang pada waktu penetapan hasil rekapitulasi dari setiap provinsi, kabupaten maupun tingkat kota, seperti itu. Nah, yang kedua juga setelah itu tidak hanya akan bergulir dari permohonan langsung untuk ditetapkan sebagai perkara, tapi pemohon juga harus melengkapi dan memperbaiki permohonan berdasarkan memang permintaan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi yang seperti yang sudah saya sebutkan, yakni alat bukti pelanggaran dan juga keputusan dari Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. Nah, supaya apa, saudara? Karena memang harus sesuai dengan kriteria yang memang dibutuhkan oleh buku registrasi perkara konstitusi atau yang kita singkat BRPK, seperti itu. Nah, jika memang sudah sesuai dengan BRPK ini, saudara dan Gracia, registrasi nantinya dapat ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang memang menunjukkan akan nantinya mengarah ke hakim konstitusi mana yang akan menangani perkara tersebut, dan hakim tersebut juga akan langsung mengadakan gelar perkara. Dan yang terakhir,
dari Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan kurang lebih di awal Januari 2025. Nah, terkait dengan teknis, Gracia dan saudara, di sini memang tidak jauh berbeda, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, dengan PHPU Legislatif 2024, yakni ada 3 panel dan masing-masing hakim konstitusi akan menangani, tadi sudah disebutkan kurang lebih 60-70 kasus jika memang bertahan di 200 permohonan, tapi jika memang lebih dari itu berdasarkan pengalaman pun satu hakim konstitusi menangani 100 bahkan lebih perkara seperti itu. Dan bedanya apa jika dibandingkan dengan PHPU Legislatif 2024 terkait dengan PHP Kada 2024 ini memang dari Mahkamah Konstitusi menetapkan tenggang waktu untuk menetapkan gitu ya permohonan yang sebagaimana tercatat dalam BRPK tadi adalah 45 hari. Baik, terima kasih Edwin Zan atas laporan Anda. Selamat bertugas.